Ada seorang ahli sufi yang bernama Syekh Ibrahim bin Adham. Pada suatu hari beliau berjalan-jalan di salah satu pasar di kota Basrah. Lalu melihat beliau ada di kota Basrah, di salah satu pasar kota Basrah, maka orang-orang pasar pun berkumpul. Dan ada yang bertanya kepada beliau, ada yang mengatakan, wahai Syekh Ibrahim bin Adham, kami sudah berdoa, kami sudah meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu cukup lama, tetapi Allah semoga tidak mengijabah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, niscaya aku akan ijabah doa-doa kalian. Artinya menyalahi janji. Jadi Allah Ta'ala menyuruh kita berdoa, Allah Ta'ala menyuruh kita meminta. Kami sudah melakukannya, tapi kenapa sampai saat ini doa-doa kami tidak dikabulkan, tidak diijabah? Berarti kan tidak sesuai. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyalahi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Lalu Ibnu Syekh Ibrahim bin Adham pun menjawab. Kata beliau, doa-doa kalian tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan karena hati kalian pada mati. Jadi hati yang mati kayak hendak doa dikabulkan Allah. Jadi layaknya seperti mayat berjalan, mayat begitu, tapi hakikatnya mati. Kenapa? Karena hati itu mati. Karena yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah zahir, yang dilihat Allah bukanlah lafaz, tapi hatinya itu terkoneksi kepada Allah, nyambung kepada Allah. Jadi kata Syekh Ibrahim bin Adham, matat qulubukum bi asyrati asya. Matinya hati-hati kalian itu disebabkan karena 10 perkara. Nah ini, jadi 10 perkara ini menyebabkan hati mati. Pas ketika hati mati, lalu doa kada dikabulkan Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang Allah Ta'ala menyuruh kita berdoa, dan Allah murka terhadap hambanya yang tidak berdoa. Allah SWT sangat menyukai semakin banyak diminta, semakin banyak seorang hamba memohon kepada. Beda dengan makhluknya. Kalau kita makhluk, semakin diminta kita semakin tidak suka. Kalau Allah Ta'ala semakin diminta, semakin suka. Kenapa? Karena semakin menunjukkan diri seorang hamba itu fakir dan berhajat kepada Allah. Semakin minta, semakin berdoa, semakin ia berhajat kepada Allah. Semakin fakir, semakin merasa dirinya kada isi apa-apa dan kada bisa berbuat apa-apa. Lalu Allah ketutup. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam, innal ladzina yastaghfiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepada Allah, dalam tafsir bersombong dari ibadah maksudnya meninggalkan berdoa, yang kada mau meminta, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kalau akan mereka memasuki neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah itu. Jadi Allah murka, Allah marah kepada hambanya yang kada meminta. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bahwa Allah akan mengabulkan setiap doa-doa hambanya. Ud'uni astajib lakum. Wa may yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Adakah orang yang
mengijabah permohonan orang yang ketika dalam keadaan kesusahan dan meminta daripada kesulitan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berjanji mempercepat kabulnya doa. Jadi Allah Ta'ala berjanji mengabulkan doa, tapi Allah kadang memberitahu kepada kita apabila kabulnya doa. Jadi ada nama cepat, ada nama lambat, ada di dunia, ada di sifat di akhirat. Jadi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan setiap doa-doa hambanya, mengijabah dan memperkenankan permohonan dan permintaan hambanya. Tetapi si hamba ini harus tahu diri juga, doa kayak apa yang dikabulkan Allah, permohonan dan permintaan seperti apa yang diijabah oleh Allah. Jadi jalur pos perusahaan misalnya, pokoknya dia setiap proposal yang masuk cair ya duitnya itu kada asal proposal aja masuk. Kayak dia di setinya orang bila ada orang minta sumbangan, kadangnya asal orang minta sumbangan, jadi beri sumbangan ada prosedurnya, sudah kada minta izin kalau nyala. Nah, baik itu sholat menyuratnya ada tanda tangan panitianya mengetahui ini gitu dan sebagainya. Nah itulah itu maksudnya ada prosedurnya kayak itu Allah. Bukan berarti kalau kita berdoa langsung dikabulkan, karena amun Allah Ta'ala pasti mengabulkan. Cuma kita yang ini kayak apa berdoa. Nah ulama menjelaskan agar dijawabnya doa kita harus memenuhi sebab-sebab kabulnya doa. Ringkasnya ada adab zahir, ada adab batin. Nah itu banyak banget adab banyak. Nah terkait tentang jawaban Syekh Ibrahim bin Adham ini yang menyebabkan hati-hati. Jadi itu belum masuk pada syarat kabulnya doa kita. Tolong menyebabkan hati matinya. Jadi ujian cerita menyebabkan hati mati itu apa? Hati kalian pada mati sehingga doa kalian pada dikabulkan Allah. Yang pertama, Allahumma walam tu'adul haqqahu. Kalian kenal, kalian ma'rifat kepada Allah, sedangkan kalian tidak menunaikan hak-haknya Allah. Tahu Allah bukan kita yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, yang menghidupkan kita, ya. Peribadahan segalanya untuk Allah, beribadah ikhlas karena Allah. Tahu Allah jangan diduakan, jangan disekutukan. Beribadah jangan karena selain Dia, menyembah bukan selain kepada Dia. Itu hak-haknya Allah. Tahu kita, tapi kadang kita tunaikan. Kadang nomor satu Allah masih nomor dua kan, bahkan mungkin nomor berapa ketika baik-baik antara kehendak Allah dengan kehendak kita, dahulukan kehendak kita. Nah itu berarti kadang menunaikan hak Allah. Amalnya sudah giliran kehendak kita, mau seini seitu kita hendak dikabulkan. Kayak berdoa, hendak saya ke sini dikabulkan, jangan hajat-hajat hendak saya ke sini. Limbahnya sampai kewajiban-kewajiban Allah, kita katakan menunda sembahyang, kena gitu, kadang zakat, karena kita artinya ada zakat. Jadi siapapun yang memprioritaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari selainnya, maka Allah
daripada kebaikan seorang hamba yang dia